Ya, jumpa lagi dalam materi matematika. Kali ini akan dibahas materi barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri ini disebut juga barisan atau deret hitung ya. Itu barisan geometri. Jadi barisan geometri ini adalah barisan, ya kita tahu barisan itu adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola tertentu. Nah, polanya seperti apa kalau barisan geometri? Nah, barisan yang memiliki rasio antar suku berurutan. Ya, jadi rasio itu perbandingan antar suku berurutan adalah tetap. Jadi rasionya tetap. Besarnya tetap, tidak berubah ya. Sama dengan barisan aritmatika, B-nya tetap. Kalau ini adalah rasionya yang tetap. Jadi misalkan kalau kita ambil contoh bilangan 1. Kalau kita kali dengan 3, berarti suku kedua 3. Cukup. 2 saja cukup ya. Jadi ini rasionya 1/3. Suku berurutan kan? 1/3. Karena kita tadi kali 3 kan? Jadi 1/3. Berarti suku ke-3 berbanding suku kedua 3 juga. Berarti ini harus nilainya 9. Ya. Jadi perbandingan suku kedua dengan pertama 3. Suku ketiga dengan kedua 3 juga. Dengan suku yang keempat supaya 3 berarti dikali 3. Jadi 27. Sampai suku ke N. Berapa suku ke N itu adalah pola. Ya, sampai ke UN. Sekarang berapa UN itu atau apa polanya? Nah, sekarang untuk menentukan pola tersebut, kita bisa menggunakan logika saja dulu. Misalkan, suku pertama ini, yang pertama 1, dikali 3. Berarti yang dikali 3 itu 1 ya. 1 dikali 3. Ya. Ini suku pertama, suku kedua, semua dikali 3. Ya. Nah, biar bagus posisinya, direnggangkan. Berarti ini adalah suku kedua dikali 3. Berarti kita tulis nih, suku kedua itu 1 dikali 3 dikali 3 lagi. Ya. Terus yang suku keempat, begitu juga suku keempat. Berarti suku keempat itu adalah suku ketiga dikali 3. Jadi 1 kali 3 kali 3. Ini suku sebelumnya kan? Dikali 3. Nah, begitu ya seterusnya. Sampai suku ke N. Sampai suku ke N. Berapa suku ke N ini?
Coba kalau dilihat ya. 1, 1, 1, 1. Semuanya ada 1 ya. Berarti ini pasti 1 di depan ini. Ini 1. Yang sama dikeluarkan dulu ya. 1 tambah 1 kali, ya ini kan ada bilangan 1 nih, 1, 1, 1, 1 dikeluarkan semuanya. Lalu yang sama lagi apa? 3 kan? Ini 3, ini ada 3. Ada 3, ada 3, berarti ini 1 kali 3. Nah, coba sekarang dilihat. Ini pangkatnya 3-nya 3 kali, jadi pangkat 3. 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 1, berarti ini 3 pangkat 0. Ya, boleh ditulis ini. Berarti dikali 3. Ya, jadi kalau kita lihat kembali dalam bentuk pangkat, jadi 1 kali 1 dikali 3 pangkat 1. Ya. 3 pangkat 1 ini ditulis saja dulu supaya kelihatan maksudnya ya. Berarti ini 1 tetap dikali 3 pangkat berapa? Ya, ini ada 2 kan? Berarti 3 pangkat 2. Dan seterusnya yang keempat. 1 kali 3 pangkat 4. Ini 3 pangkat 3 ya. Berarti ini yang suku ke N ini 1 tetap kali 3 tetap, tetapi pangkatnya berapa? Ya, coba lihat, ini pangkat 0, naik 1, 2, 3. Jadi kalau 3 ini berbasis N-nya 4. Kalau N-nya 4, 3. N-nya suku ke 3 ini 2. Suku kedua 1. Suku ke 1 0. Berarti ini adalah N dikurang 1. Pangkatnya N dikurang 1 ya. Jadi ini adalah pendekatan untuk mencari pola. Sekarang bagaimana kalau yang pertama ini angka 2? Berarti ini ganti semuanya 2 kan? 2, 2, 2, 2. Berarti 2 dikali sekian. Jadi secara umum, kalau yang pertama ini adalah A, suku pertama A, lalu rasionya R, berarti ini adalah A dikali R. Yang ketiga adalah A dikali R pangkat 2. Dan seterusnya sampai A pangkat ini ya, A kali R pangkat N-1. Ya, N-1. Ya, inilah polanya di mana A itu adalah suku pertama, R adalah rasio. Ya, itulah yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Berarti ini dikali saja ya, R. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai bunga majmuk ya.
bunga majemuk. Bunga majemuk itu istilah ekonominya adalah bunga berbunga ya. Apa itu bunga berbunga? Sebelumnya kita sudah bahas bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu setiap bulan hanya mendapatkan bunga yang tetap. Kalau ini bunganya berbunga, berarti bunganya berubah. Setiap saat berubah. Bunganya naik, naik, naik. Namanya bunga majemuk. Ceritanya bagaimana? Ya, kita ambil dulu masalah yang di atas ini, di copy dulu. Nanti kita rubah ke bentuk ekonominya ya. Berarti berdasarkan berdasarkan barisan geometri ini, ya, kita mulai dari A. A ini adalah suku pertama. Ya, ini suku pertama ini, U1 kan. Ini U1 ya. U1. Ini U2. Dan seterusnya sampai dengan UN ya. U2 sampai dengan UN. Nah, ini UN ya. Kalau dalam bidang ekonomi, kita menggunakannya modal atau investasi boleh ya. Investasi awal atau modal awal. Berarti A ini diganti dengan U1 ini diganti dengan modal awal. M0. M0. Tahun kedua berarti M1. M1. Terus ya, sampai dengan MN. Sekarang polanya bagaimana? Nah, sekarang kita perhatikan suku pertama ini M0 pada tahun kedua M1 dia akan berubah menjadi modal awal ditambah dengan bunga. Ya, ditambah dengan bunga terhadap modal awal ini. Jadi kalau bunga itu ditulis R ya, R dikali modal awal. Modal awal ya. Atau modal tahun sebelumnya. Nah, disinilah letak perbedaannya dengan apa? Dengan barisan geometri. Di sini letak keberbedaannya ya. Nah, sekarang berapa R-nya ini? Rasionya ini. Kalau ini R-nya rasio. Rasionya R. Di sini rasionya berapa? Nah, oleh karena itu kita ganti dulu ini posisinya menjadi M0 dikeluarkan ya. Jadi ini bisa saja ditulis dalam bentuk lain M0 koma ya. M0 dikeluarkan. Jadi M0 kali M0 ya. M0 dibagi M0 berarti 1 ditambah R. R ini bunga ya, bukan rasio. R. Nah, begitu. Ya, jadi suku pertama M0. Suku kedua M0 tambah bunga dikali M0. Bunga itu terhadap M0 ini. Bunga terhadap modal awal ya. Berarti kalau M0-nya dikeluarkan, nah ini ya. Berarti M0
dikali 1 kan sama M0 kali 1 ini M0. M0 kali R, M0R, sama ya. Nah, sekarang bagaimana suku ketiga? Nah, untuk menentukan suku ketiga, kita pakai cara pintas. Coba lihat. Tadi kan disebutkan, suku pertama menjadi suku kedua dikali R kan, atau dikali rasio. Ini rasionya 3. 3 dibagi 1, 3. Ini rasionya R ya. A dibagi AR dibagi AR. Nah, kalau ini rasionya berapa ini? Berarti suku kedua dibagi suku pertama. Jadi rasionya sama dengan M0 kali 1 plus R dibagi M0. Ya, yang ini begini. Jadi kita tulis saja dulu supaya mengerti. Ya, berarti ini adalah suku kedua kan. U2 dibagi 1. Ya, atau M1 dibagi M2 kan, boleh M0 ya. U1 ini U2 ini ya. U2 sama dengan rasio, atau sama saja dengan kalau dalam bidang ekonomi, berarti M1 ini M1 dibagi M0 ya. Dibagi dengan M1 dibagi dengan M0. Ya. Berarti kalau dimasukkan ke dalam M1 dimasukkan yang ini M1 ini ya. Berarti hasilnya adalah, nah, berapa M1-nya tadi? Ini M0 kali ya, M0 kali 1 dikurang 1 ditambah R. Dibagi dengan M0. Nah, karena M0-nya ada di atas dan ada di bawah, berarti bisa dihapus M0-nya ya. Berarti ini habis, M0 dengan M0 habis, sisa adalah rasio, adalah 1 ditambah R. Ya, sekarang kita masukkan ke sini. Karena ini rasionya harus satu sama dengan R, berarti suku ketiga, itu ketiga adalah suku kedua dikali rasio. Berarti ini akan menjadi suku ketiga itu adalah suku kedua dikali rasio. Ya, ini dikali rasio. Nah, karena dikali 1 plus R berarti pangkatnya naik menjadi 3. Menjadi 2. Ini pangkat 2 ya. Begitu. Dan suku seterusnya juga begitu. Suku keempat berarti suku ketiga dikali rasio. Berarti pangkatnya naik lagi. Naik terus ya pangkatnya nih. Karena dikali rasio. Rasionya bukan R ya, tapi 1 plus R. Berarti ini pangkat 3. Pangkat 3. Dan seterusnya sampai suku ke N, berarti ini sama saja dengan sukunya pangkat N-1. Ya, karena ini dimulai dari 0, berarti N saja. Berarti sukunya, ini pangkat, ini kan 3 sesuai nih. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti ini adalah sukunya adalah pangkat
ke N. Ya. Jadi M0 kali 1 ditambah R pangkat N. Karena dimulainya dari 0 ya. Karena dimulainya dari 0 berarti tidak usah dikurang 1, tapi tetap dikurang N ya. Jadi ini adalah suku ke N. Nah, selanjutnya dalam bilang ekonomi, 1 tambah R ini berarti ini adalah MT. MT ya, per tahun ya. Atau modal tahun ke N ya. Jadi ini modal tahun ke N sama dengan M0 modal awal dikali 1 tambah R pangkat P. Ini bisa dibuat tabel. Untuk menentukannya pakai tabel ya. Coba kita perhatikan tabelnya. Nah, ini tabelnya ini. Kalau 1 tambah R pangkat N. Kalau N-nya 1, R-nya 5%, berarti faktor pengalinya itu adalah 1,5. Misalkan begini. Modal awal misalkan 100 triliun. Nah, setelah 20 tahun berapa? Setelah 20 tahun modalnya jadi berapa? 100 kali faktor ini dikali faktor untuk 20 tahun. Nah ini, kalau 1 tahun dikali 1,5. Kalau 20 tahun tinggal di-copy saja nih. Di-copy ke 20. Ctrl V. Ya, berarti 2,65. Berarti 100 kali 2,65 berarti 265 triliun. Nah, itu ya. Kalau 6% ya. Kalau 6% berubah menjadi 321 triliun. Kalau 10% berapa? 670 triliun. Jadi kalau kita meminjam uang 100 triliun selama 20 tahun, kalau bunganya meningkat 10%, berarti kita harus membayar 673 triliun. Kalau di Amerika diturunkan, sekarang bunganya 4%. Berarti dia membayar 219. Ya, ini sebuah soal. Soal ini berdasarkan tabel ya. Tabel. Jadi berdasarkan tabel, seorang investor menanamkan uangnya sebanyak 200 triliun pada perusahaan yang memakai sistem bunga majemuk. Ini tabel bunga majemuk ya. Hitung modal setelah 20 tahun, jika 10 tahun pertama bunganya 4% ini. 4%. Lalu 10 tahun berikutnya menggunakan bunga 5% yang ini. Ya, jadi kalian kerjakan, kalau uangnya 200 triliun, dikali faktor pengalinya ini ya, rasionya ini 10 tahun, berarti sampai di sini ya, 10 tahun. Tinggal kalikan yang mana 4% tuh, ya, dikali dengan 200. Sisanya kan, setelah 10% berarti ada uangnya, uang modal tahun ke-10 dijadikan modal awal untuk 10 tahun berikutnya dengan bunga 5%. Berarti pengalinya ini juga 1,63 tapi terhadap modal yang hasil dari 4 tahun ini. 4% ini ya, hasilnya
dijadikan modal awal untuk 10 tahun berikutnya. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih.